Sampai jam 6:30 saya muter aja di situ. Saya hanya melihat rumah tua yang tidak terawat, yang mungkin tidak ditempati, dan pohon beringin yang sangat besar. Saya muter ketemu lagi itu, saya muter ketemu lagi itu. Tahu nggak Mbak, reaksi security itu gimana? Reaksinya, mukanya, tatapannya kosong, sambil menatap saya dan ketawa. Mbak coba bayangin, ditanya malah ketawa. Saya kabur, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ritan, Cerita Setan. Kali ini saya akan bercerita tentang setan yang sering membuat manusia linglung. Atau mungkin sering banyak orang bilang setan keder lah. Cerita ini saya dapatkan dari teman saya. Dan ini baru saja saya dapatkan. Ketika saya mengucapkan, "Hai, apa kabar?" Gak tahu dia bilang, "Bro, gua dapat cerita bro, dan ini kejadian langsung. Hari ini jam 5:30 tadi. Yang bener loh. Iya, lu coba cerita deh." Akhirnya dia cerita sama gua. Sebut aja namanya si Rina. Rina ini kebetulan kerja di daerah Setiabudiwan. Dia merupakan salah satu teman saya. Dia cerita tadi sekitar jam 5:30 lebih lah. Sekitar jam 6:30 sampai jam 7. Dia mencoba menggunakan salah satu ojek online. Kebetulan mobil ya, ojek online-nya. Memang rada sedikit telat penjemputannya. Awalnya dia rada kesal. Gua udah order tapi kok lama datangnya. Sampai akhirnya pengemudi ini bercerita. Pengemudi ini boleh dibilang dia mencoba untuk mencairkan suasana lah, karena telat. Dia bilang, "Mohon maaf," kita sebut saja supir ini namanya si Jono. Si Mas Jono ini dia mencoba mencairkan dengan, "Malam Mbak, mohon maaf saya telat." Teman saya si Rina acuh tak acuh. Ya mas, kalau bisa sih jangan telat lagi mas, saya sudah nunggu lama. Itu kata teman gua. Terus Mas Jono bilang, "Mohon maaf, niat saya tidak mau telat. Tetapi memang saya ada kendala." Maksudnya? Akhirnya berceritalah si Mas Jono ini, "Saya baru mengantar tamu ke daerah yang tidak jauh dari itu. Saya masuk ke daerah Tulodong. Saya sudah masuk ke daerah Tulodong itu saya ingat jam 5:30. Karena saya menurunkan tamu saya itu di daerah sekitarnya sekitar jam 5:05. Saya muter-muter di Tulodong itu. Padahal saya tahu benar seluk-beluk Tulodong. Tapi entah kenapa dari jam 5:30 sampai jam 6:30 saya muter aja di situ. Saya hanya melihat rumah tua yang tidak terawat, yang mungkin tidak ditempati, dan
pohon beringin yang sangat besar. Saya muter ketemu lagi itu, saya muter ketemu lagi itu. Yang bener mas, kata teman saya. Bener mbak. Terus gimana? Sampai akhirnya sekitar pukul jam 6:30 lah, ketika saya ngeliat jam, saya ketemu kayak pos security. Terus ketika saya tanya, mas maaf mas, ini jalan keluarnya kemana ya? Terus gimana? Kata teman saya. Tahu nggak mbak, reaksi security itu gimana? Reaksinya, mukanya, tatapannya kosong, sambil menatap saya dan ketawa. Mbak coba bayangin, ditanya malah ketawa. Saya kabur mbak, saya kabur. Mobil sempat saya tinggal. Saya tanya tuh, itu satpam malah ketawa. Saya ngebatin dalam hati, ini ada apa ini? Sampai akhirnya saya memberanikan diri mendekati tempat tersebut, karena posisi parkir mobil saya juga nggak jauh dari pos itu. Saya intip, satpamnya masih berdiri, tapi posisinya membelakangi. Tadi kan menghadap saya mbak, tapi sekarang membelakangi. Ketika saya melangkah untuk mendekati mobil, satpamnya nengok lagi mbak. Saya nggak berani bergerak. Jujur, bukan saya nggak berani bergerak, saya tidak bisa bergerak. Dan palanya itu seperti boneka, tinggal kayak burung hantu mbak. Dia nengok seperti biasa, kayak seperti bisa kepalanya nengok 360 derajat. Saya hanya bisa istighfar, diam kaku di tempat tersebut. Saya tidak tahu bagaimana lagi. Sampai akhirnya saya istighfar terus, hilang seketika itu satpam. Saya langsung masuk ke dalam mobil dan ngebut entah kemana, ngikutin jalan. Saya berharap ketika saya ngebut, saya bisa keluar dari tempat tersebut. Tapi apa yang terjadi? Saya kembali ke rumah tua dan pohon beringin. Kagetnya minta ampun saya mbak. Dari jam 5:30 sampai jam 6:30 lewat saya masih di sini mbak. Dan itu berputar-putar. Saya dihadapkan oleh satpam yang nggak tahu itu apa. Saya sudah berusaha, saya sudah istighfar, ketemu lagi sama rumah tua dan pohon beringin. Saya sempat penasaran, kenapa saya kembali lagi ke rumah tua itu? Kenapa saya ketemu lagi dengan pohon beringin itu? Apakah itu tempatnya mereka? Sehingga saya harus kembali lagi. Sampai akhirnya saya memberanikan diri keluar mobil untuk melihat dan mengecek. Saya berharap ada orang di rumah tersebut, ada orang di sekitar. Saya ucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, 3 kali saya berteriak-teriak. Tapi tidak ada yang menjawab. Sampai ada beberapa dahan dan daun tuh jatuh dari atas. Retak. Lompat saya kaget. Astagfirullahaladzim. Apaan tuh? Oh daun. Oh. Tapi saya langsung berpikir,
Nggak ada angin, nggak ada apa, kok bisa jatuh nih? Mbak tahu. Ketika saya menghadap ke atas ada apa, Mbak? Saya penasaran, Mbak. Ini pasti ada sesuatu di atas. Pas saya lihat, Mbak, kuntilanak nguncang-nguncang di dahan pohon di pohon beringin itu, nguncang-nguncang kaki. Kaget saya, masuk lagi ke mobil, ngebut lagi, kembali lagi ke pos itu. Padahal tuh jalannya seperti saya belok kanan belok kiri, tapi kembali lagi ke pos itu. Sumpah saya melewati jalan yang berbeda. Tapi entah kenapa kembali lagi ke pos itu. Sampai akhirnya saya menenangkan diri di dalam mobil. Saya istighfar. Dan saya langsung ngebut. Dari pos satpam itu, entah kemana saya ngebut. Dan mobil saya nabrak trotoar. Serempet trotoar dan naik. Dan tahu apa yang terjadi, Mbak? Seperti kabut di mata saya. Semua hilang samar-samar. Kebuka semuanya. Akhirnya saya bisa keluar. Gara-gara saya saking keselnya, kenapa saya nggak bisa keluar. Dan sampai sekarang pun, saya mengendarai mobil nih bawa Mbak pulang. Saya masih gemeteran, Mbak. Saya masih kebayang seandainya saya nggak bisa keluar dari tempat itu, saya nggak tahu, Mbak. Mungkin bisa sampai pagi saya nggak keluar di situ, Mbak. Mungkin bisa saya nggak bisa jemput Mbak di sini. Ketika saya keluar, posisi saya sudah dekat daerah sini ternyata. Dan saya mendapatkan order dari Mbak. Saya mau ambil, saya ragu. Dan saya mencoba untuk memberanikan diri bahwa ini orderannya betul. Mbak lihat aja sekarang saya nyetir. Saya masih gemetar. Jadi saya mohon maaf sebelumnya karena saya telat menjemput Mbak. Tapi ini kejadian yang saya dapatkan tadi sore sebelum saya menjemput Mbak. Mungkin nggak semua orang bisa percaya, tetapi saya percaya karena saya pernah merasakannya. Karena saya baru merasakannya, kata Mas Jono. Teman gue Mbak Rina, akhirnya dia sempet shock. Ternyata masih ada ya begini ya. Terus, Mas, setelah Mas nabrak, apa yang Mas rasain? Kata teman gue. Setelah saya nabrak, yang pasti mobil saya rada sedikit lecet. Tetapi mata saya langsung seperti samar-samar terbuka. Ini loh jalannya benar. Seperti saya dimasukkan ke dalam halusinasi mereka. Seperti saya masuk ke dalam tempat mereka. Padahal posisi saya hanya di situ-situ saja. Akhirnya teman saya bilang, ya udah Mas, lain kali hati-hati. Kita nggak tahu, walaupun tempatnya rame, banyak rumah-rumah mewah, rumah bagus, belum tentu tempat itu tidak ada hal-hal begitu. Iya, makanya kita tidak bisa melupakan yang di atas, selalu berdoa, kata Mas Jono. Ya udah Mas, mudah-mudahan next bisa lebih baik lagi Mas. Tidak ketemu lagi hal-hal seperti itu. Terima kasih udah mau sharing sama saya, kata teman gua. Mas Jono pun juga bercerita, makasih juga sudah mau mendengarkan dan mau memaafkan. Itulah sekelumit cerita yang tidak sadar saya dapatkan ketika saya hanya sekedar say hello kepada teman. Dan bagi kalian yang memiliki cerita-cerita menarik, bisa kirim via DM melalui Instagram
atau kontak melalui WA kami untuk menceritakan pengalaman-pengalaman menariknya tentang hal mistis, agar kami ceritakan untuk sahabat-sahabat Q di luar sana. Saya Ritan, Q Mystery, Everyone Has Story.